Sementara dosa-dosa yang kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama anak Adam itu tidak akan terampuni sebelum antara kita, antara sesama itu ada ungkapan saling maaf-memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Nukita Channel rahimakumullah dimanapun saudara berada. Setelah melewati 1 bulan berpuasa, umat Islam umumnya yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri untuk umat Islam di Indonesia ada tradisi khusus, yaitu halal bihalal. Antara Idul Fitri dan halal bihalal ini merupakan 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Idul Fitri merupakan suatu syariat yang memang sudah disyariatkan di dalam agama Islam. Akan tetapi untuk halal bihalal ini merupakan suatu tradisi yang menjadi produk asli dari Indonesia, dari tanah air ataupun Nusantara ini. Orang-orang biasanya akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu kemudian disambung dengan acara halal bihalal. Tidak ada sumber yang pasti kapan sih mulainya tradisi halal bihalal itu ada di Indonesia. Namun dari berbagai sumber ada yang menyatakan bahwa tradisi halal bihalal itu sudah ada sejak zaman KGPAA Mangkunegoro I, ini, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Seorang raja yang melaksanakan tradisi di mana setelah Ramadan selesai, kemudian disusul dengan perayaan Idul Fitri, itu beliau mengumpulkan para abdi, para staf kerajaan untuk berkumpul kemudian saling bermaaf-maafan. Namun tentunya pada saat itu tradisi itu belum diberi nama halal bihalal. Kemudian sumber yang lain yang lebih kuat, ini halal bihalal itu sejarahnya adalah diciptakan oleh Al-Maghfurlah Kyai Haji Wahab Hasbullah, yaitu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana ceritanya? Kurang lebih pada tahun 1948, ini pada saat itu bangsa Indonesia masih sangat muda sekali umurnya, yaitu kurang lebih 3 tahun. Kondisi saat itu terjadi banyak konflik antar politisi, kemudian juga antar golongan, rasisme, yang mana kemudian menyebabkan Presiden
Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, itu minta pertimbangan kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk bagaimana menyelesaikan kondisi carut marutnya negara pada waktu itu. Kemudian oleh almarhumlah Kiai Haji Wahab Hasbullah disarankan untuk mengundang para tokoh-tokoh bangsa, para politisi untuk berkumpul bersilaturahim pada waktu itu. Nah, kemudian Bung Karno sempat menyangka, nah Kiai, kalau hanya silaturahmi itu kan sudah biasa, kita bertemu, tapi bagaimana supaya mereka mau datang dan juga akhirnya mau berubah. Kemudian Kiai Wahab menyampaikan, nanti kita namai silaturahmi itu dengan nama baru, yaitu halal bihalal. Yang kebetulan peristiwa itu terjadi, konsultasi presiden itu dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu pada bulan Ramadan. Kemudian Bung Karno menanyakan kapan dilaksanakan Kiai. Nanti setelah Lebaran atau pada saat Hari Raya Idul Fitri. Maka akhirnya halal bihalal itu betul-betul terlaksana, di mana kemudian berkumpullah para tokoh negara, para politisi untuk melaksanakan silaturahmi yang diberi nama baru, yaitu halal bihalal. Itu sekelumit kemudian cerita terkait dengan halal bihalal, dan akhirnya tradisi itu berkembang terus dilaksanakan oleh para pejabat, oleh para tokoh dan akhirnya sampai hari ini kemudian dilaksanakan di seluruh tanah air. Akhirnya menjadi tradisi yang turun temurun, bahkan tidak hanya umat Islam saja yang melaksanakan itu. Jadi halal bihalal itu memang betul-betul tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya di Indonesia saja. Walaupun mungkin kita melihat namanya pakai bahasa Arab halal bihalal. Tetapi mungkin saudara atau Anda semuanya tidak akan menemui halal bihalal ini di Arab Saudi atau di Timur Tengah ataupun negara-negara Muslim yang lain dan ini memang hanya ada di Indonesia. Kenapa halal bihalal ini akhirnya bisa terus dikembangkan, bisa terus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia? Tentunya masyarakat menganggap bahwa memang halal bihalal ini banyak sekali manfaatnya. Kita tahu walaupun itu tradisi yang mungkin sebelumnya tidak ada ajarannya ataupun tidak ada dasarnya ataupun dalilnya, tetapi ajaran-ajaran ataupun kegiatan itu sebenarnya di dalamnya itu penuh dengan berbagai macam kebaikan yang ada di dalamnya. Taruhlah salah satunya dari halal bihalal itu, di situ ada silaturahim. Kita tahu bahwa setelah 1 bulan kita berpuasa, kemudian di hari raya itu kita akan berkumpul dengan saudara kita, terutama dengan orang tua kita, dengan tetangga, dengan teman, dan semuanya. Itu akan terbentuk menjadi suatu silaturahmi yang akan bisa menguatkan persaudaraan, akan bisa menguatkan pertemanan, akan bisa menguatkan jalinan silaturahim di antara kita. Karena memang silaturahim ini memang menjadi ajaran yang cukup ditekankan di dalam agama Islam. Kita tahu salah satu sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia harus menyambung tali silaturahim tersebut. Nah, pada halal bihalal tersebut tentunya silaturahim ini menjadi nomor 1 karena bahkan akhirnya menjadi
hal positif yang bisa menguatkan, ya, menjadi ruh untuk mempererat persaudaraan, mempererat pertemanan, mempererat tali silaturahim. Kemudian hikmah yang lain dari halal bihalal itu adalah adanya ungkapan saling maaf memaafkan. Kita tahu bahwa selama 1 bulan berpuasa itu dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan karena ihtisaban dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun perlu diketahui bahwa dosa-dosa yang diampuni karena kita berpuasa tersebut adalah dosa-dosa yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan kita secara vertikal. Sementara dosa-dosa yang kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama anak Adam itu tidak akan terampuni sebelum antara sesama itu ada ungkapan saling maaf memaafkan. Maka disitulah bahwa di dalam tradisi halal bihalal itu biasanya kita akan ada acara saling memaafkan, ya, baik itu kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, ya, kepada semuanya, kepada sesama kita, itu akan ada tradisi saling memaafkan. Kemudian tentunya yang selanjutnya hikmah dari ada halal bihalal itu adalah birrul walidain. Ya. Kita tahu di dalam halal bihalal itu kita akan berkumpul dengan saudara, ya, terutama kepada orang tua kita, ya, kepada sanak famili kita, yang di situ kita biasanya akan saling untuk memaafkan. Kemudian kepada orang tua juga kita akan mengungkapkan rasa hormat kita, rasa bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya juga ada saling mendoakan. Ya, dalam halal bihalal sudah pasti, ya. Kalau kita bertemu, kita setelah saling memaafkan, kemudian kita saling mendoakan. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang di dalam agama Islam sangat-sangat ditekankan. Sehingga walaupun halal bihalal itu hanya suatu tradisi, tetapi tradisi yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tentunya dengan rasa bahagia umat Islam di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, adalah tradisi halal bihalal ini terus dikembangkan, terus dilaksanakan, sehingga masyarakat menjadi bahagia, kebahagiaannya selain bertambah di dalam hari raya Idul Fitri itu dengan berbagai macam kegiatan halal bihalal yang ada di masyarakat. Demikian halal bihalal ini, marilah senantiasa kita lestarikan tradisi baik yang sampai saat ini terus terlaksana di seluruh lapisan masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.